akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalaman lebih terstruktur. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang salah satu energi yang dapat diubah menjadi energi lainnya, yaitu energi listrik. Seperti apa dan bagaimana energi listrik diubah menjadi energi yang bermanfaat bagi manusia? Yuk kita belajar bersama. Halo adik-adik, apakah kalian suka menonton televisi? Jika kalian suka menonton televisi, apakah kalian pikir bagaimana televisi teh bisa nyala dan menghasilkan bunyi? Televisi bisa menyala berkat adanya listrik kan ya, Ma? Apa saja yang menghasilkan listrik? Nah, pada bab ini teh, kita akan belajar bersama tentang listrik, Mini. Jadi, simak baik-baik ya. Energi listrik teh, pada dasarnya merupakan satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi. Artinya, energi listrik teh dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Energi memiliki sifat kekal dan hanya berubah bentuk saja loh. Aku pernah belajar di sekolah nih. Jika benda plastik digosok-gosok pada benda lain, maka benda plastik tersebut menjadi permuatan listrik. Jadi bisa menarik potongan-potongan kertas atau benda-benda kecil lainnya. Tapi cuman sebentar sih. Abis itu benda plastiknya udah nggak bermuatan listrik lagi. Benar, Mini. Itu karena muatan listrik pada benda plastik teh cuma sedikit. Tetapi ada nih benda yang dapat menimbulkan arus listrik, disebut sumber listrik. Contoh sumber energi listrik antara lain aki, generator, dan dinamo sepeda. Baterai dan dinamo tergolong sumber energi yang kecil karena keduanya hanya mampu menyalakan lampu senter dan lampu sepeda. Kalau aki teh tergolong sumber energi yang cukup besar loh. Contohnya bisa untuk menyalakan mobil. Nah, untuk menyalakan lampu di jalan atau lampu untuk seluruh rumah teh dibutuhkan generator. Wow! Semua sumber listrik itu, aku paling sering lihat baterai deh. Itu teh karena baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh. Karena kamu dapat membelinya di toko, Mini. Jika pada bungkus baterai tertulis 1.5 V, artinya baterai tersebut teh mempunyai tegangan listrik 1,5 volt. Baterai teh berisi zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia. Energi ini dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada. Biasanya nih, Mini, bagian luar baterai tuh dibungkus dengan bahan logam. Tetapi ada juga loh yang dibuat dari karton tebal. Jika bungkus luar baterai dibuka, kamu akan menemukan lapisan seng yang berfungsi sebagai kutub negatif. Jika lapisan seng ini dibuka, kamu akan menemukan zat-zat kimia. Di bagian tengah baterai, kita akan mendapatkan batang arang yang keras. Ujung luar batang arang inilah biasanya dihubungkan dengan tembaga dan berfungsi sebagai kutub positif. Kalau aki atau biasa kita kenal juga dengan akumulator, biasanya berisi zat kimia berupa cairan loh. Aku tahu tuh, aki yang biasa ada di kan, kalau sudah lama dipakai, energi listriknya bisa habis. Aku pernah melihat ayah menyetrum dan menambah air ke dalam aki supaya bisa dipakai lagi. Gimana dengan dinamo sepeda, Mah? Dinamo sepeda teh terdiri atas magnet berbentuk tabung dan sebuah kumparan. Yang dimaksud dengan Mini, kawat yang digulung secara teratur. Kumparan itu dipasang di sekitar tabung yang berputar. Dinamo ini biasanya dipasang dekat roda depan sepeda kamu itu. Pada saat sepeda kamu kayu, kepala dinamo yang berhubung langsung dengan magnet akan berputar karena bergesekan dengan roda. Magnet yang berputar menimbulkan arus pada kumparan. Arus listrik tersebut digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Nah, Mini, nanti teh di video selanjutnya Mama jelasin ke kamu tentang rangkaian listrik ya. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana baterai bisa menghasilkan listrik. Dicatat ya. Jelaskan bagaimana baterai bisa menghasilkan listrik. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.
dengan Pipi, tentunya dalam acara kesayangan kita, Dokter Sains. Teman-teman, hari ini Pipi lagi nyetrika nih. Ya, walaupun hanya nyetrika baju sendiri aja, tapi kan tetap aja itu namanya. Nah, kalian juga harus seperti Pipi ya, harus selesai. Pipi. Dok, tadi Pipi kan nyetrika baju, terus tiba-tiba tangan Pipi kesetrum. Kenapa ya, Dok? Mungkin kabel setrika kamu terkelupas sehingga kamu kesetrum. Oh, memang kabel setrikaan itu terbuat dari bahan apa? Kabel itu biasanya terbuat dari logam aluminium atau sering dipakai juga tembaga. Oh, lalu kalau pembungkusnya terbuat dari bahan? Nah, kalau pembungkusnya terbuat dari bahan karet untuk mencegah supaya listrik keluar. Oh, jadi karet itu tidak bisa mengalirkan setrum ya, Dok? Betul. Nah, begini Pi, sifat bahan itu ada dua, yaitu sebagai konduktor dan yang kedua sebagai isolator terhadap aliran listrik. Konduktor dan isolator. Apa itu, Dok? Nah, konduktor itu adalah bahan-bahan yang bisa menghantarkan listrik. Nah, kalau isolator? Sebaliknya, kalau isolator adalah bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Lalu bagaimana kita bisa membedakannya, Dok? Bagaimana kalau kita membuat percobaan? Wah, mau Dok. Kalau begitu, alat dan bahan yang kita butuhkan apa saja? Kamu harus mencatatnya, Hah? Kenapa dicatat? karena bahannya banyak sekali, Pi. Oh, ya sudah. Nah, ya, kamu catat bahan-bahannya. Ya. Yang pertama, 2 buah baterai besar. Sudah? Yang kedua, kabel listrik. Yang ketiga, bohlam bertegangan kecil. Karpet. Kain. Kayu. Sosis. Tembaga. Cermin. Air. Penting. Dan selotip. Ayo, Dok. Pipi ajak Bita ya, Dok ya? Boleh. Soalnya tadi Bita sini foto mama yang suruh pulang. Ya sudah, kita ketemu di lab ya. Iya, iya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Pipi, kita, dan adik-adik di rumah perhatikan ya. Yang pertama, dokter akan menggunakan kayu. Ya, sekarang Pipi bantu dokter. Ya, perhatikan. Ini bisa menyala. Iya. Ya, sekarang kayu. Kayak ini, Dok. Ya, Taruh sini. ternyata benar Pi. Kayu itu adalah bahan isolator atau bahan yang tidak bisa mengalirkan listrik. Sekarang coba bahan yang lain. Bagaimana dengan sosis, Dok? Nah, sosis tidak bisa mengantarkan listrik. Kamu pilih. Ini karet. Karet boleh. Tuh, karet juga isolator. Ya.
cermin adalah isolator, tidak bisa menghalalkan listrik. Bagaimana dengan kain? Nah, kain juga termasuk bahan isolator, adik-adik di rumah. Gimana kalau coba dengan air? Boleh. Ya. Gitu. Nah, kita coba. Nah, tidak menyala. Tetapi menurut ilmu pengetahuan, air itu termasuk konduktor. Karena banyak berita yang kita saksikan ya, orang-orang banyak yang kesetrum kalau sedang berada di air. Kenapa ini tidak menyala, Dok? Karena dayanya kecil. Oh, iya, Pipi ngerti sekarang. Berarti tadi tuh Pipi kesetrum karena pembungkus kabel serikandi Pipi itu terkelupas. Ternyata pembungkus kabel itu merupakan instalator yang baik, teman-teman. Betul sekali, Pipi. Makanya alat-alat elektronik kita di rumah terbungkus rapi karena supaya listriknya tidak menyebar kemana-mana akan kita. Hai teman-teman, kembali lagi nih tentunya dengan Pipi dan Dokter Sains. Dokter Sains, sekarang dokter akan menunjukkan apa nih? Sekarang dokter akan coba membuktikan bahwa sebuah baterai bisa digantikan dengan sebuah jeruk. Dokter ingin menggantikan baterai dengan jeruk. Betul sekali, Pipi. Kita akan coba menggunakan jeruk limau. Kita akan gunakan nanti. Kalau gitu, alat dan bahannya selain jeruk limau apa lagi, Dok? Bahan-bahan yang lainnya. Yang pertama, ada paku payung kuningan. Kedua, ada klip. Yang ketiga, ada jeruk limau besar. Yang keempat, ada lampu bohlam. Yang kelima, ada kabel listrik. Depan kamu sudah ada semua bahan-bahannya. Wah, dokter baik sekali. Terima kasih ya, Dok. Berarti kita tidak perlu capek-capek lagi mencarinya. Nah, sekarang cara membuatnya gimana? Untuk membuat baterai dari jeruk limau, caranya mudah sekali, Pipi. Pertama, tusukkan paku payung klip pada sisi berlawanan ke dalam jeruk limau. Yang kedua, hubungkan lampu dan dua buah kabel sehingga menjadi rangkaian listrik.
dari elektronik dan elektroda. Wah, teman-teman, berarti kalau Pipi menggunakan jeruk yang banyak, Pipi bisa membuat lampu hias dong, Dok. Bisa saja, tapi harus ada listriknya karena jeruk limau hanya sebagai pengantar saja. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa logam termasuk konduktor? Jelaskan dan tuliskan 5 contoh benda yang termasuk konduktor. Dicatat ya, mengapa sebuah logam termasuk konduktor? Coba jelaskan dan tuliskan 5 contoh benda yang termasuk konduktor. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Kali ini Budi akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Tip kerja listrik adalah listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Macam-macam rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu di belakang yang lainnya. Positif ketemu di. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berdampingan. Kutub positif bertemu dengan kutub positif. Rangkaian listrik seri. Di bawah ini dapat kita lihat bentuknya dan apa yang akan terjadi bila dialiri arus listrik. Perhatikan baik-baik ya. Rangkaian lampu yang dilewati arus listrik mengalami perbedaan tingkat terang. Lampu yang dilewati pertama kali oleh arus listrik memiliki lampu yang lebih terang dibandingkan lampu kedua dan ketiga. Begitu pula lampu kedua, lebih terang ketiga. Hal tersebut dikarenakan tegangan yang dilewatkan menjadi terang di lampu kedua dan ketiga, sedangkan arus yang dilewatkan tetap sama, pertama, kedua, dan ketiga. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik ini, diingat ya, rangkaiannya berdampingan. Dan arus yang melalui alat yang satu tidak melalui yang lain. Menurut kamu, kenapa lampu yang dialiri oleh ada? Hal ini dikarenakan tegangan yang dibagi sama rata di kedua lampu. Berbeda dengan rangkaian seri, tegangannya menjadi berkurang. Rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran adalah gabungan keduanya. Ada rangkaian paralel dalam satu rangkaian ini. Untuk menghidupkan sebuah arus listrik, listrik harus bisa bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu bagaimana dengan rangkaian yang terbuka atau terputus? Sudah jelas ya, arus listrik tidak akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki alat pengontrol arus listrik. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambungkan listrik. Nah, pada rangkaian ini ditambahkan saklar. Apa yang akan terjadi bila rangkaian listrik sangat berguna di kehidupan sehari-hari kita? Rangkaian listrik seri dapat kita lihat pada senter.
Sedangkan paralel adalah cara PLN atau perusahaan listrik negara membagi listriknya hingga sampai ke rumah-rumah. Ayo hemat listrik dan juga berhati-hati dalam penggunaannya. Hindari penggunaan listrik yang tidak terpakai. Gunakan pula alat-alat listrik yang aman, karena listrik bisa menjadi berbahaya apabila tidak digunakan sesuai dengan aturannya. Selamat berkreasi dengan rangkaian listriknya ya, dan temukan juga berbagai inovasi pengetahuan dalam dunia listrik, sehingga membantu kita untuk hidup lebih aman dan nyaman. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaan pendapatmu mengenai penggunaan rangkaian paralel untuk rangkaian listrik di rumah. Dicatat ya. Apa pendapatmu mengenai penggunaan rangkaian paralel untuk rangkaian listrik di rumah? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau guru.